Jadi Dirut yang namanya Dinantara berkata, ya, segala kesalahan itu bukan dari kami, tapi dari yang atas. Tergantung perintah artinya, ya tak? Nah, begitu bro. Nah, hei para maling-maling, ya, yang maling siapa? Kalau kampanye hebat kali bro. Ya, hai maling-maling, ternyata dia yang maling. Beri kesempatan saya berkuasa dan rekan-rekan saya. Ya, obral-obral gelar kehormatan. Utang budi ya? Gitu? Nggak enak bro, utang budi itu sama itu apalagi sama hakim ya harus dinaikkan lah ya. Patuh lah ya. Iya. Yeah. Terus ada yang dari PSI itu korupsi, diem aja ya. Indonesia. Ya kan? Diem aja tuh yang dari PSI. Beri penghargaan pada ex-koruptor namanya Burhanuddin Abdullah. Ya, karena beliau sangat berjasa dalam pengembangan perbankan. Tai. Korupsinya mencapai 100 miliar. Ya kan? Ya enggak? Terus adiknya sendiri kasus BLBI, semua diberi penghargaan. Gila apa sih, obral piagam menurut saya, ya enggak? Nah, mana tuh ya jongos-jongosnya yang kemarin selalu kritik, ya yang selalu kritik, termasuk SBY kritik, kalau ke Jokowi kemarin kritik pencitraan dan segala. Yang saya pertanyakan tuh pencitraan ya, kala menangkap koruptor, penangkapan uangnya sekian, korupsinya sekian, dipamer tuh, ya dipamer tuh, ya di media sosial. Naruhnya di mana? Kalau misalnya korupsi di Pertamina, ya, kalau uangnya sudah diambil dari koruptor, harusnya Pertamina jauh lebih baik. Dikembalikan lagi modalnya ke Pertamina. Lah ini dikembalikan kemana, masuk kantong siapa? Saya jadi ingat kata-kata presiden, ya para koruptor, ya setelah dia jadi presiden nih, jadi apa namanya, kucing garong nih. ya kalau kalian malu datang ke istana, mengembalikan ya uang tersebut, uang korupsi, diam-diam deh ya. Ya dia datanglah ke rumah saya deh kalau malu datang di istana ya. Ya, diam-diam dah datanglah ke Widya Chandra, masih ingat itu. Jadi apakah uang penyitaan yang namanya uang hasil korupsi itu masuk ke rumah di Widya Chandra? Bos, ya bos, saya bertanya. Katanya jongos-jongosnya itu ngomong Prabowo hebat kali katanya. Menangkap koruptor, sekian triliun, ya kan, dipamer tuh duitnya. Lalu duit itu dikemanakan? Apa masuk ke rumah Widya Chandra? Alah guys, simak ya guys ucapannya ya. Ya, kalau dulu pertama saya menjabat jadi presiden, ketika itu saya dilantik, ya. Ya, ternyata dia tunduk sama koruptor. Ya. Ya enggak, ya tunduk sama koruptor. Kenapa? Salah satunya diberi penghargaan, gelar kehormatan para koruptor. Salah satunya. Di mana dia kejar? Terus katanya mau kejar, nggak jadi dah. Dia malah bilang, kalau malu datang ke istana ya koruptor, tapi kembalikan ya. Diam-diam deh. Datanglah ke rumah saya deh. Ya di Widya Chandra. Jangan-jangan tuh uang masuk ke rumah Widya Chandra itulah. Ya.
Ya duitnya sekian triliun ya. Dulu Apeng tuh 5 triliun ya. Pertamina, terus bansos nih ya 200 triliun ya. Nah, jangan-jangan benar nih masuk masuk ke rumah Widya Chandra, jangan gue nggak nuduh ya, karena saya playback lagi dengan ucapan kalau malu di istana datang diem-diem deh ya ke rumah saya deh ya di Widya Chandra. Ah, kalau nggak pikun kalian masih ingat itu deh ya, ya enggak ya gitu dong ya. Nanti saya sapa-sapa juga guys yang di tek-tek itu ya. Nah, penyitaan yang dari koruptor itu kemana tuh uang larinya bro? Ya, terus si para koruptor terutama nih ya, terutama sabu-sabu misalnya, kami ini dilindungi sama si A katanya, sebut nih ya atasan kepolisian itu ini gitu ya kan, artinya kerjasama dong ya. Ya enggak. Nah, saya yang nggak habis pikir itu kemarin, bro, yang katanya kami maafkan koruptor, bahkan kami beri penghargaan ya koruptor ya, malinglah sebanyak-banyaknya. Ya, malinglah sebanyak-banyaknya ya, gas, ya, angker, ya, dirut Pertamina, ya, dirut dan antara, ya, malinglah sebanyak-banyaknya, kami maafkan pokoknya. Asal kamu mau datang ya diam-diam ke rumah saya deh, ya. Ya, rumah saya di Widya Chandra, guys. Ya, jangan lupa ya, guys. Ingatkah kembali sama dia, the guys, itu. Ya, bandit memberikan penghargaan kepada bandit. Ingat ya, catat itu ya guys. Bandit memberikan penghargaan gelar kehormatan kepada bandit. Baru kali ini sejarah di dunia, bro. Ya, sejarah di dunia baru kali ini, bro. Ada bandit memberikan penghargaan terhadap bandit. Ya enggak? Siapa yang mau bilang itu mau marah-marah silakan. Ya. Ada bandit memberikan penghargaan terhadap bandit. Ya, diberi gelar kehormatan ya. Mahaputra. Ya enggak? Ya. Bandit ya bagaimana lah ya kalau tidak dihargai. Karena bandit lah yang bisa ya membuat saya ini jadi presiden. Ya enggak? Lah harus bandit harus kenapa Hercules nggak dikasih penghargaan pula? Kalau enggak kayak yang namanya siapa tuh? Yang di podcast itu siapa tuh? Yang tiba-tiba jadi angkatan itu siapa? Enggak melalui apa namanya dari awal pendidikan. Iya. Itu bro, tiba-tiba pakai seragam TNI, alamak. Lo harus garong sebanyak-banyaknya guys. Ya biar lo dikasih kehormatan ya di Indonesia itu. Ya misalnya maling bank nih ya. Ya 1 juta gitu dolar gitu atau enggak 100 miliar. Nanti kamu dibilang luar biasa kinerjanya, bro. Ya asal ada sumpal, yang penting lo datang tuh ke Widya Chandra, ya, gitu nanti digelar lo, obral piagam kita, ya enggak? Jangan marah lo, itu kenyataan lo, ya jadi diteliti omongannya. Saya yang bertanya itu hasil korupsi sitaannya sekian ribu triliun. Dipamer duitnya sampai bertumpuk. Terus menghilang tuh duit. Atau jangan-jangan itu duit ya habis disita, ngendep-ngendep datang deh ke Widya Chandra ya deh. Ya, begitu deh. Ya, kira-kira. Ya, jangan lupa nanti ada nih ya editor-editor yang paling ngeplay ini Pak. Ya, omongan-omongan saya nanti diedit nih sama omongannya dia kemarin yang nagih koruptor itu ya. Kata dia kan begini ya kemarin, kami maafkan para koruptor ya, kalau malu datang ke istana silakan datang ke rumah saya diam-diam ya. Rumah saya di Widya Chandra
kan? Iya enggak? Iya kan? Nah, jadi pasti diedit itu nanti, ya. Suara saya, ya kan? Jangan-jangan makanya saya jadi ingat ucapan para koruptor kami maafkan. Ya, asalkan uang dikembalikan. Kalau nggak mau ke istana, ya malu, ya datanglah ke rumah saya. Bila perlu diam-diam deh. Ingat itu ya bro, jangan lupa itu diedit, ya. Ya terus saya bertanya, jangan-jangan hasil penyitaan semua koruptor itu yang dipamer-pamer di publik ya, itu tiba-tiba menghilang, tidak dikembalikan. Yang menyita hasil korupsi di yang namanya Pertamina tidak dikembalikan ke Pertamina. Atau jangan-jangan dia kembali masuk ke rumah yang namanya Widya Chandra. Itu satu ya. Kedua, korupsinya Noel ya, itu tidak dikembalikan ke negara. Jangan-jangan ya itu diam-diam deh datang ke rumah Widya Chandra, ya dah. Itu masuk ke sana, jangan-jangan pulang jalan sendiri ke sana guys. Jangan-jangan itu hasil-hasil korupsi, guys. Uangnya habis dipamer-pamer terus menghilang tuh nggak ada. Kalian nggak usah ya, kalau malu ya datang aja ke rumah saya ya di Widya Chandra itu bro. Ya jangan lupa. Ya, masuk akal nggak? Ya, masuk logika nggak? Masuk logika kayaknya. Ya, nanti para bandet saya kasih penghargaan lo bandet. Ya, nggarong lah sebanyak-banyaknya asal lo ngembaliinnya ke rumah saya ya di Widya Chandra. Ya, ya nanti saya kasih gelar ya Mahaputra Bangsa. Ya bintang Mahaputra pokoknya. Ya itu tuh. Ya, nggarong lah sebanyak-banyak lah. Ya, jangan lupa guys. Penyitaan kalau memang mentalnya KPK masih ada, ya nggak letoy, digertak sama yang namanya presidennya, ya. Tolong dong Sahroni khususnya harta kekayaannya melejit. Kalau memang dia bisnis minyak, di bidang apa, minyak mentah, wajar Pertamina rugi, BUMN rugi. Ya ada banditnya di sana. Ya perlu dipertanyakan. Ya enggak? Perlu dipertanyakan Sahroni, ya bisnis katanya wajar dong Mbak. Sahroni itu kan bisnisnya kan di minyak, dia punya minyak. Hei, selama dia jadi kader dia punya bisnis nggak? Nggak kan? Terus hasilnya nggarong dari mana? Bisnis itu kalau nggak sama orang atasan nggak mungkin bisa lewat itu aja. Jangan-jangan penggelapan yang namanya minyak mentah ke negeri asing. Perlu dipertanyakan itu. Keceplosan gua. Ya. Pak LBP, jangan-jangan Sahroni ya bos-bosnya nih ya ngumes. Jangan-jangan terlibatnya pengiriman yang namanya minyak mentah. Ya kan? Enak. lewat helikopter kan, helikopter ya. Bos partai ya. Misalnya kalau mau gerbek, mau OTT yang namanya orang harus izin dulu sama ketua partai kami. Saya kasih tahu, ya kan? Biar bos saya itu lari dulu gitu loh. Ya enggak? Betul nggak? Saya tuh ya saya tuh hanya memberi gambaran loh. Itu ujung-ujungnya nyata loh. Ya, makanya dia memberi statement. Dia bilang ya kalau mau ya OTT itu bilang dulu ya, laporan dulu ya biar kami beritahu bos kami ya. Sementara saya sebagai muridnya ya bos cepet lari gitu ya kan, nanti penjualan minyak mentah kita nanti ketahuan nih nggak ya nggak? Ayo ada yang mau marah?
Sahroni si kumis klimis ya. Sahroni katanya, kata jongos-jongos lo itu memang udah kaya dari dulu. Siapa bilang? Siapa bilang? Lihat masa kelam lo. Yang lo kaya dari dulu. Ya. Terus sering berpergian pakai helikopter jet pribadi itu orang-orang. Pakai punya bapak Nasdem. Keceplosan juga gue ya. Pakai yang namanya jet pribadi yang namanya bapak si kumis ya. Terus keluar sambil cuci laundry gitu. Sambil ngelondri baju gitu, sambil bawa minyak gitu. Duh, keren kali bro. Tapi nggak ada sih orang sindir-sindir itu ya, nggak ada nyali ya kira-kira. Cuman ada aja sih akun palsu yang di tag itu ya. Suka neror ya. Akun palsu itu kumis. Buat neror-neror. Semakin lo teror, semakin gua buka. Tahu jeng. Semakin lo teror, semakin gua meledak. Gua buka. Ya. Begitu. Lo katanya, Sahroni itu punya bisnis minyak. Kalau minyak goreng tentu aja yang namanya mantan ketua Golkar Erlangga ya, bebas tuh. Nah, Sahroni belum ada orang yang berani kutik-kutik lo. Setoran terus ya lo ke Widya Chandra ya. Biar dimaafkan. Terus gimana kan minyak mentah kita? Pakai jet pribadi kah? Yang punya jet pribadi kita ini di negara kita ini siapa saja? Ketua partai kan harus laporan dulu sama ketua partai. Guys, ketua partai yang kalah berkali-kali jadi pemimpin saat ini, guys. Jangan lupa. Ucapannya Sahroni itu harus ditelaah. Mau sesoleha kayak gimana ya Jeng ya, mau sesoleha kayak dengan ini pemimpin aja nggak sesuai ya, bicara kasar endasmu, matamu picek, apalagi lo sok santoy, boleh maling asal santun, santun. Ente saya tidak pernah menanyakan ente punya ijazah apa, pengalaman apa, sesoleha apa. Yang penting saya tanyakan ente punya uang berapa. Rekam itu ya. Saya nggak nanya itu apa, hijab abah seperti apa, merek apa. Anda tamatan apa? Pernah menjadi jabatan apa? Saya tidak bertanya-tanya. Ya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Emang gila, bro, dia orang, ya. Gila maling. Ya, kalau lo bilang Indonesia rakyatnya dibilang gila, rakyat pemimpinnya lebih tak lagi, tau nggak, bandit yang menghargai beli gelar kehormatan pada bandit, tahu lo ya. Ada yang kesinggung bro. Saya nggak tanya ente pakai hijab apa ya. Kalau anda suruh santun ya, korupsi harus santun. Saya maafkan, ngendep aja deh, datanglah ke rumah saya di Widya Chandra. Wajar kalau uangnya itu nongol sebentar doang di publik, tiba-tiba menghilang kayak siluman uangnya ya. Tahu nggak? Bandit memberi gelar kehormatan sama bandit. Lo nggak usah tersinggung, itu kenyataan. Hei maling uang yang bersemar ya. Dia sebagai mantu diberi jabatan sebagai bendahara ya di yang namanya Yayasan Super Semar dari tahun 95. Kemudian dirubah lagi tahun 96. Terus dirubah lagi. Bereter tuh. Terus uangnya kemana? Beli aset.
aset non gerak dan bergerak. Madet, gara-gara sih ya tidak berkuasa selama 20 tahun. Madet. Sekarang lancar lagi, Bos. Ya, lancar lagi, Bos. Otak lu madet yang komen. Ya, sesoleha apa, pakai kerudung nggak pantas, omongannya nggak pantas, endasmu, matamu. Ya, matamu. Ya. Matamu, endasmu, nggak pantas. Apa pantas orang yang memberi gelar kehormatan sebagai Mahaputra maleng duit negara sampai 100 miliar? Pantas. Tai lu. Lebih kasar lagi gua. Ya. Akan tai lu disuruhnya. Ya. Yang penting saya berkuasa pokoknya. Ya, saya berkuasa. Sesuka-suka saya, Bandit saya kasih gelar kehormatan. Besok Hercules, Hercowi. Hercowi sekalian. Ya, kasih gelar kehormatan, Bro. Gila hormat. Ya, makanya dia kalau kalah sering main presiden-presidenan. Sekarang presiden beneran naik podium terus, bicara terus, pidato terus, kerja kagak. Ada rekan-rekannya udah dikasih kesempatan berkuasa, rekan-rekannya laporan. Ya, stop namanya apa pengiriman ya TKI di luar negeri. Ya kan? Nah, sekarang habis mengumumkan yang namanya gaji anggota-anggota DPR naik, gaji hakim naik. Ya enggak, karena hakim kan sangat berjasa. Ya. Hakim-hakim itu ya pahlawan minta jasa. Ya, itu guys. Ya, kenapa? Lu nggak suka ya dengan gaya gue ya? Shh, jangan lupa, Sahroni lu intip-intip. Kata lo dia orang kaya. Ya, katanya udah punya bisnis minyak dari sejak dulu. Sejak kapan? Jeng, sejak kapan dia punya bisnis minyak? Baru-baru kan? Baru 4 tahun kan? Lu gue giplak juga lu lama-lama. Maling. Maling berdasi lo, gaya lo selangit. Ya. Oh, untuk Kunyang Sri Mulyani lu jangan lupa bilangin. Kenapa anggota-anggota DPR semua pajak kendaraan maupun rumah yang nggak ada dikenakan pajak? Jangan lupa itu. Lu tegur no, Sri Mulyani, si Kunyang, pengisap darah rakyat Indonesia ini. Ya, jangan sosok mewek. Ya, tugas saya berat. Apa beratnya? Apa beratnya? Kalau uang korupsi dari Pertamina kembalikan ke negara, jangan masuk ke Widya Chandra, Cok. Uang BUMN rugi terus, wajar. Ya, wajar rugi terus. Pertamina rugi terus, katanya untung. Yang beruntung siapa? Yang punya bisnis ya penyelundupan minyak mentah, guys. Bagaimana cara pengirimannya? Berguru dulu loh. Ya, berduru dulu loh. Yang komen tadi yang selalu santuy tadi. Jangan lupa ya, kutik-kutik no ya bisnisnya ya Sri Sabana Mulyani juga. Ya, rumah di Amerika ya, jangan lupa itu dikutik-kutik juga. Ya. Tabungan di luar berapa banyak? Ya, itu bilang lo Sri Mulyani. Maling semua kalian. Iya. Jangan lupa itu. Ya, terus Sahroni terutama ya, jangan lupa bisnis minyak mentahnya yang bagaimana. Bapak Nasdem kita meloloskan itu. Kalau mau tangkap dia, bilang dulu gitu Bapak Nasdem gitu. Sama Ketua Nasdem. Kenapa Bapak Nasdem kita? Iya. Keren kali, bro. Ya. Takutlah ya ada rakyat ya bicara sindir-sindir untuk agar kalian itu menjadi intelijen ya. Mencari tahu yang namanya bisnisnya Sahroni, orang Nasdem. Dulu BTS 8 triliun ya, kasus BTS adem ayem tuh.
dikembalikan nggak ke negara? Enggak tuh. Ya makanya kata Sahroni, kalau mau nangkep para koruptor itu bilang dulu sama yang namanya bosnya. Begitu, bro. Oke. Ya, jangan lupa. Ya, guys. Jangan lupa ya, guys. Ya. Oh, Sahroni, kendaraan 26 unit di garasi. Mobil-mobil mewah, harganya sangat fantastis. Ya, miliaran rupiah harganya. Nggak ada yang di bawah 2 miliar. Motor juga gitu, bro. Garasinya yang namanya Sahroni harus diperiksa. Jangan bilang ya Sahroni harus laporan dulu sama ketua kita. Siapa? Ketuamu? Siapa bapakmu? Bosmu? Yang punya helikopter atau jet pribadi? Keren kali, bro. Terus bagaimana dengan usaha kita, Sahroni? Minyak mentah. Keren kali. Kemana? Ke Malaysia? Ke Singapura. Sampai di sini saya jelaskan agar rakyat Indonesia jauh lebih jeli dari sebelumnya. Wajar kalau Indonesia itu teriak bandit, ya memberi gelar kehormatan terhadap bandit. Ya, ingat kasus Super Semar juga. Itu dari bandit ya menjadi bandit. Ya, begitu ya. Oh iya, jangan lupa di tengah-tengah demo atau di tengah-tengah orang joget, jangan juga itu belimbing sayur ya sok-sok menjadi pahlawan ya, sok-sok tidak pro. Padahal orang-orang di sono tuh setor sama bapak lo. Jangan lupa itu. Salam waras, guys.